Dulu saat kuliah di Jerman, saya secara rutin menuliskan pikiran ataupun ide-ide dalam situs yang saya sebut My Lamunan, karena sifatnya adalah lamunan-lamunan saya selama bengong. Mungkin saya akan mulai kembali pikiran-pikiran saya terhadap lamunan ini di dalam bentuk yang berbeda, bukan karena eranya vlog, tapi ya karena kadang-kadang tidak sempat duduk untuk menuliskan, atau menuliskannya menjadi lebih panjang, tidak bersifat lamunan kembali. Lamunan pertama ini saya akan ngobrol ataupun berbicara tentang aspek yang selalu menjadi permasalahan ketika kita di Indonesia akan menerapkan sistem elektronik atau IT. Seringkali orang berfokus pada aspek teknologi. Oh, saya pakai teknologi microservice, saya pakai teknologi super app, saya pakai bisa berinteroperabilitas, saya pakai artificial intelligence dan lain sebagainya. Sayangnya di Indonesia, apabila kita bicara secara luas, terutama di lembaga pemerintahan ataupun lembaga penyelenggara layanan publik, konsep apapun, teknologi apapun itu selalu mendapat kendala, akhirnya adalah di ketersediaan sumber daya manusia. Jadi jumlah yang besar dari lembaga penyelenggara negara, bisa kita sebutlah instansi itu ada 650. Ketika kita punya ide simpel saja, kita ingin memiliki insiden respon tim, itu artinya kita memiliki 650 orang yang paham sedikit masalahnya. Jumlah ini tidak main-main. Belum berbagai hal lainnya. Belum pandangan yang masih ada bahwasanya di lembaga pemerintah itu tidak perlu banyak orang bidang IT karena toh mereka tidak mengurusi sektor ini. Hal ini terasa ketika pandemi Covid. Tenaga kesehatan saja tidak cukup di suatu layanan publik bidang kesehatan, karena dibutuhkan juga orang-orang yang memahami masalah IT. Padahal kita tahu di Indonesia ini ada sekitar 10.000 puskesmas dan 2.000 rumah sakit. Bayangkan betapa masif tenaga IT yang dibutuhkan. Tetapi kalau kita bicara kegiatan-kegiatan terkait sumber daya manusia, rata-rata fokusnya adalah untuk industri perusahaan dan lebih fokus lagi perusahaan bidang IT. Sehingga kalau kita tanya kepada lulusan IT, Anda mau kerja di pertanian nggak? Kami bukan anak pertanian, Pak. Padahal dunia pertanian, pedesaan membutuhkan orang-orang IT. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan bersama, karena pendekatan apapun, baik namanya e-government, SPBE, smart city, artificial intelligence, data scientist, ujung-ujungnya itu adalah kebutuhan sumber daya manusia secara masif di Indonesia. Selamat pagi.